Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurdianto, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4, NIM 2019 1513479. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS atau ujian akhir semester, tugas filsafat pendidikan yang dia dosen pengampunya yaitu Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal dan jawaban menurut saya sendiri dan menurut para ahli-ahli lainnya. Yang pertama atau nomor 1 yaitu apa masalah pendidik atau guru Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Jawabannya, Kepala Subdit Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia Haji Halfian Lubis SH.MAG mengatakan bahwa masalah guru agama saat ini adalah yang pertama, penguasaan materi keilmuan rendah, terutama pada guru PAI, SMP, SMA. Kalau SD tidak mungkin terlalu bermasalah karena materinya masih relatif gampang. Sebenarnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara guru menyampaikan materi kepada siswa. Yang kedua, lebih menekankan kepada ranah kognitif atau ilmu. Menurut Halfian Lubis, seorang guru hendaknya tidak hanya menekankan pada ilmu saja, tetapi tidak hanya menekankan kepada ilmu saja, tapi juga pada nilai keterampilan yang tertanam pada perilaku siswa. Yang masalah ketiga yaitu penggunaan media, sumber, dan sarana yang belum memadai. Kebanyakan guru PAI lemah dalam menggunakan ICT. Halfian mengharapkan bisa mengajarkan kepada guru agama lain, salah satunya materi Nonosof, agar bisa dipraktekkan langsung melalui KKG PAI di SD daerah masing-masing. Masalah yang keempat, kegunaan metode pembelajaran atau pembelajaran masih berorientasi teacher-centered learning. Permasalahan atau kekurangan lain guru PAI adalah penguasaan metode. Masalah yang kelima, penguasaan terhadap penelitian pembelajaran. Sampai saat ini masih ada guru PAI yang masih belum paham terkait penilaian pembelajaran yang dilakukan. Padahal penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dan menurut saya, ini salah satu solusi dari masalah guru PAI. Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan Islam adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pengembangan secara empiris, prinsip-prinsip yang mendasari terlaksananya dalam konteks lingkungan, sosio dan kultural. Filsafat integralisme adalah bagian dari filsafat Islam yang menjadi alternatif dari pandangan holistik yang berkembang pada era postmodern di kalangan masyarakat barat. Kemudian soal nomor 1 yang bagian B, ada apa dengan peserta didik Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Jawabannya, oleh Kuku Santoso MPDI dosen Fakultas Agama Islam Cinisma. Pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku dan perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, tidak memiliki perpustakaan, dan lain sebagainya. Masalah peserta didik yang kedua, rendahnya kualitas guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai guru. Masalah yang ketiga, masih banyak guru yang tidak belajar. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani.
Masalah yang kelima, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Yang keenam, bertanggung jawab, dan yang ketujuh, berjiwa nasional. Solusi masalah peserta didik Islam saat ini adalah, jadi intinya di sini peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, tidak semua peserta didik dapat mencapai perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Maka, guru sangat berperan dalam melakukan bimbingan belajar secara berkala kepada peserta didik. Dan mencapai situasi belajar, sehingga peserta didik dapat mengembangkan peningkatan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa pengembangan kemampuan. Bakat dan minat peserta didik dan pemerintah juga harus berperan penting dalam meningkatkan dan membangun fasilitas sekolah yang layak bagi peserta didik. Soal nomor 1 bagian C, apa kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Jawab, kelemahan kurikulum pendidikan Islam adalah yang pertama, kelemahan sumber daya manusia atau SDM, manajemen maupun dana. Sementara itu, kita mengetahui bahwa jika suatu kurikulum pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif, seperti sekarang ini, harus didukung 3 hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana. Yang kedua, kita menyadari bahwa saat ini kurikulum pendidikan tinggi Islam masih belum mengoptimalkan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Yang ketiga, kita masih melihat kurikulum pendidikan tinggi Islam belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Yang keempat, pada saat ini kita hidup di era reformasi. Pada era ini, kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani demikian kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai kebersamaan, kesejahteraan, kemitraan, kejujuran, dan sebagainya. Dan kelemahan kurikulum pendidikan Islam saat ini adalah kurikulum pendidikan Islam yang berkualitas disusun dengan orientasi ideologi Islam disusun memenuhi di antaranya. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan notaben bahasa Al-Quran. Saya ulangi. Dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan Islam yang berkualitas disusun dengan orientasi ideologi Islam. Disusun memenuhi di antaranya. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang notaben adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, Saqafah yang dipelajari, digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelebihan yang ketiga, sains dan teknologi yang dihasilkan menciptakan mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia di dalam hidup tanpa mengesampingkan hukum syariah atau ilmu teknologi yang tidak bertentangan syariah. Solusi masalah kurikulum saat ini adalah dengan meningkatkan kualitas guru, kurikulum yang ditetapkan secara betul-betul dan ketat, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Soal nomor 1 bagian D, ada apa dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam saat ini? Dan bagaimana solusinya? Masalah sarana dan prasarana pendidikan Islam saat ini adalah pendidikan yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh hendak pedulinya sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada, yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana, sikap acuh tak acuh, dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Jadi banyak fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang terbengkalai atau tidak terurus. Solusi untuk menambah sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam adalah peran penting pemerintah dan pihak sekolah. Pemerintah harus menambah fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang belum lengkap. Sedangkan tugas sekolah mengajukan proposal, mengajukan pembangunan gedung, sarana dan prasarana untuk sekolah, serta masyarakat ikut andil dalam membangun gedung-gedung di sekolah. Soal nomor 1 bagian E,
Mengapa lembaga pendidikan Islam seperti MIN, MTS, MAN kurang diminati oleh pelajar Islam? Mereka lebih memilih sekolah di SD, SMP, dan SMA. Jelaskan penyebabnya dan tawarkan solusinya. Jawabannya, masalah siswa atau pelajar Islam lebih memilih di SD, SMP, dan SMA adalah masalah yang pertama, mengikuti saran orang tua. Masalah yang kedua, pertimbangan biaya pendidikan. Masalah yang ketiga, ada juga siswa yang berpikir seperti ini, dimanapun jenis sekolahnya, intinya sama-sama belajar. Yang keempat, biasanya siswa tidak pandai dalam mengaji sehingga lebih memilih sekolah umum. Solusi untuk meningkatkan minat pelajar lebih memilih MIN, MTS, dan MA daripada SD, SMP, dan SMA adalah yang pertama, rencanakan sekolah sebagai pusat sumber daya masyarakat sepanjang hayat. Kedua, layanan kedua ragam kecerdasan dan semua gaya belajar. Yang ketiga, ubah sistem penilaian. Yang keempat, gunakan teknologi masa depan. Yang kelima, rencanakan sebuah kurikulum jadi 4 bagian. Kaitkan pertumbuhan pribadi, keterampilan hidup, dan belajar tentang cara belajar dengan seluruh mata pelajaran. Yang keenam, gunakan metode mengajar, studi, dan pembelajaran terbaik di dunia. Soal nomor 2, lingkungan atau masyarakat merupakan sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan Islam, khususnya terhadap peserta didik, baik itu positif ataupun negatif. Jelaskan apa yang dimaksud masyarakat dan jelaskan pula apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Jawabannya, maksud dari masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk suatu kesatuan kemudian yang harus dilakukan. Kemudian yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam adalah masyarakat tidak hanya terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif, seperti proses belajar mengajar, tapi bisa juga menyediakan diri untuk tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar, dan lain-lain. Soal nomor 3, Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan lifelong education. Jawabannya, lifelong education adalah gagasan pokok dalam lifelong education. Dalam lifelong education atau pendidikan seumur hidup, bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga pendidikan saja atau pendidikan formal. Seseorang masih boleh mendapatkan pendidikan setelah selesai menjalani pendidikan formal. Kemudian, bagaimana pandangan Islam terhadap lifelong education? Pandangan Islam tentang lifelong education adalah pendidikan Islam pada dasarnya memiliki jangkauan yang luas dalam rangka mencapai kesempurnaan. Membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak kecil. Karena itu kemudian dikenal ungkapan lifelong education sebagai dikenal pernyataan ilmu kepada peserta pendidik Islam. Berikanlah aku seluruh yang kau miliki, maka akan kuberikan kepadamu sebagian yang aku miliki. Sejauh mana urgensi lifelong education untuk menciptakan civil society atau masyarakat madani? Jawabannya, urgensi lifelong education untuk menciptakan civil society. Yang pertama, perbedaan masyarakat. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, pembinaan iptek dan imtak. Soal selanjutnya, usaha untuk mengimplementasikan dan membudayakan lifelong education di lingkungan tempat tinggal Anda. Jawabannya, cara memudayakan lifelong education di lingkungan sendiri adalah: pertama, membaca hal-hal yang menarik. Yang kedua, menonton video positif yang menarik dan menyenangkan.
Yang ketiga, mengikuti kelas keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, bergabung dengan komunitas untuk berdiskusi. Yang kelima, mencari solusi atas pengalaman. Yang enam, rajin-rajinlah menulis. Soal nomor 4, jelaskan ciri khas konsep pendidikan NU dan Muhammadiyah. Jawabannya, ciri khas pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial, al-timat alan sinafsi atau berdikari, dan dua, fi'il ijtimaiyah atau masyarakat, artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan biayai sendiri oleh masyarakat. Sedangkan ciri khas pendidikan Muhammadiyah, ciri khas pendidikan Muhammadiyah adalah oleh Dr. Andes Haji Tamrin Toha MPDI selaku Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki ciri khas, yakni adanya materi pelajaran keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jawabannya, kontribusi NU dan Muhammadiyah kepada pendidikan Islam di Indonesia adalah secara empiris. Kontribusi NU dan Muhammadiyah bisa diamati dari tiga fakta berikut. Yang pertama, NU dan Muhammadiyah mengimplementasikan paradigma eksklusif di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan. Kedua, orientasi pendidikan yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah memiliki sinergi dan misi pendidikan nasional yang dirancang pemerintah berkaitan dengan ideologi. Misalnya, bahwa pesantren NU dan Muhammadiyah tidak mengajarkan perbuatan kriminal yang menjadi musuh negara, seperti kasus terorisme. Yang ketiga, pendidikan NU dan Muhammadiyah telah melahirkan tokoh perubahan bangsa dari sebelum bangsa Indonesia merdeka, seperti kontribusi Kiai Haji Salim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjuangan kemerdekaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPU PKI yang ikut andil dalam merumuskan ideologi Pancasila, hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal luas tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga di dunia internasional sebagai pendorong laju perubahan sosial dan terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Yang kelima, soal selanjutnya, kritisi letak persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Jawabannya, persamaan NU dan Muhammadiyah yakni bergerak dalam bidang sosial dan politik, tetapi NU dan Muhammadiyah tidak bergerak dalam politik praktis. Perbedaan NU dan Muhammadiyah yang pertama yaitu metode penerapan satu Ramadan dan satu Syawal setiap tahunnya. Yang kedua, dalam bidang usul fikih, NU lebih cenderung mengikuti mazhab Syafi'i dan mengakui tiga mazhab lainnya yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan Muhammadiyah menegaskan bahwa tidak condong ke mazhab dan tidak anti mazhab. Soal selanjutnya, dan bagaimana sikap terhadap organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut? Jawab, sikap terhadap organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia ini, kita harus tetap menghargai perbedaan itu karena Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang yang tidak suka bikin masalah. Jika kita tidak menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, pasti akan muncul perkelahian dan muncullah masalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Atas kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.